Kalian yang ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai hitungan atau DP dan angsuran, ya bisa menghubungi Panji di bawah sini ya. Ubur-ubur ikan lele, ditunggu SPK-nya le. Wakilin kalau misal 13 juta boleh nggak? Jangan 13 juta mas, sini sih berisikin. 10 juta bawa pulang. 10 juta? Bawa pulang. Benar? Langsung mas, bawa Deal? pulang. Deal. Oke, 10 juta untuk NIK 24, 25 ya? 25. Yang masih mencari Honda Brio atau Honda lainnya di NIK 2024 bisa menghubungi Panji di bawah ini ya. Berarti masih banyak nih mas NIK 24 ya? Untuk NIK 2024 terbatas ya. Nah guys, di bagian dalam didominasi berwarna hitam dengan sedikit aksen-aksen berwarna silver. Ini adalah mobil Mitsubishi yang ramah lingkungan dengan pajak tahunan yang rendah. Dan juga untuk tampilan head unitnya sudah menggunakan model touchscreen. Lalu di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan buah-buah airbag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya di channel review mobil. Hari ini saya sudah ada di Honda IKM dan kali ini sudah temani Mas Panji selaku sales marketing. Halo semua, perkenalkan nama saya Panji Prasetyawan dari Honda IKM Ciledug yang beralamat di Jalan Cokro Aminoto nomor 22 Larangan, Kota Tangerang. Di nomor telepon di bawah ini di 0813 833 5432. Oke Mas Panji, kita mau bahas mobil apa hari ini? Baik, kita akan membahas All New Honda Brio. All New Honda Brio. Oke, Honda Brio ini ada berapa tipe sih mas? Untuk Honda Brio ini kita memiliki 3 varian. Untuk yang pertama tipe S, yang kedua ada tipe E, dan yang terakhir tipe RS. Oke, berarti ada 3 tipe ya? 3 tipe, Nah, betul. khusus kali ini mas, kita mau bahas mobil apa nih? Oke, kita akan membahas Brio ECVT. Brio SVT. ECVT, betul. Honda Brio SVT ya. Semua pakai Honda nih, semuanya aduh, Honda pasti udah terkenal nih. Nah, untuk harga OTR-nya sendiri berapa nih mas? Nah, untuk OTR itu mulai dari 170-400 sampai dengan 260-700. 170 sampai dengan 200 jutaan ya? 270, betul, 200 jutaan. Tapi itu belum diskon ya? Belum dong, pastinya dong. Nah, untuk DP-nya gimana? Nah, untuk DP-nya kita mulai dari 15 juta, Mas. 15 juta. Wow, 15 juta mahal nih mas. Iya. Boleh ditawar nggak nih? Boleh dong pastinya. Untuk Nah, harganya bisa ditawar lagi, Mas. bisa ditawar lagi? Pasti bisa. Gua wakilin. Siap. Tenang aja, gua wakilin kalau misal 13 juta boleh nggak? Jangan 13 juta, Mas. Sini sih berisikin. 10 juta bawa pulang. 10 juta? Bawa pulang. Benar? Langsung, Mas. Bawa Deal? pulang. Deal. Oke, 10 juta untuk NIK 24, 25 ya? 25. Wah, NIK 25 bukan NIK 24 lagi ya? Bukan. Nah, untuk angsurannya berapa nih mas? Angsurannya mulai dari 4 juta sampai 5 jutaan aja, Mas. Angsurannya 4 juta sampai 5 juta? Betul. Yang benar? Betul, Mas. Dengan DP yang tadi? Dengan DP yang tadi cuma 4 jutaan aja angsurannya. Wow, ini menarik banget nih. Cuma ada di Honda IKM nih yang IKM begini. Ciledug, betul sekali. Untuk kalian yang masih mencari Honda Brio atau Honda lainnya di NIK 2024 bisa menghubungi Panji di bawah ini ya. Berarti masih banyak nih mas NIK 24 ya? Untuk NIK 2024 terbatas ya. Terbatas. Betul. Semuanya sejabodetabek itu memang sudah terbatas. Betul. Tapi untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi di WhatsApp Panji di sini. Nah, langsung aja WhatsApp ke masnya ya. Tanyain nih kalau misal NIK 24 itu diskonnya lebih gede nih. Lebih besar Siapa pastinya. tahu nih masih ada di sini. Betul. Langsung aja proses nih karena emang nggak banyak unitnya ya. Betul sekali. Nah mas, kita mau tanya lagi nih mas. Kalau ini Honda Brio ini kan ya orang udah pada pakai lah ya. Udah pada Ya, banyak yang pakai. betul. Karena emang udah terbukti nih harga jualnya, harga Betul. semuanya terjangkau ya. Terjangkau Termasuk pastinya. BBM-nya juga irit banget. Betul sekali. Tapi kita mau tanya lagi nih mas, untuk Baik. kelebihannya sendiri apa nih? Pastinya kita jauh lebih irit ya untuk bahan bakarnya ya. Ditambah lagi kita nggak perlu isi bensin sampai 4 tahun ke depan, Mas. Nggak perlu isi bensin? Nggak perlu isi bensin, sorry, oli. Tek, ulang. Kirain mau Promonya ditanggung dong, nih sama mas ya. promonya. Oli ya? Kita udah kasih gratis, Mas. Oke. Oli gratis sampai 4 tahun atau 50.000 kilometer. Bentar. Ini termasuk jasa servisnya? Jasa servisnya juga, spare partnya pun ada yang ada di buku itu gratis, Mas. Dapat? Dapat semua. Wow. Berarti kalau misalnya udah beli ini udah gratis oli, gratis servis, semuanya Betul. ditanggung sama Honda? Semua ditanggung dari Honda. Nah itu Betul dia Bapak sekali. Ibu, itu kelebihan dari Honda nih. Ya. Selain irit bahan bakar, servisnya juga udah termasuk oli. Udah termasuk oli. Dan ditambah lagi ada tambahan, Mas. Kita bunga itu sampai 0%. Bunga 0%? 0%. Angsuran sampai dengan 8 tahun kayak kredit rumah, Mas. 8 tahun? 8 tahun. 8 tahun angsurannya berapa? Angsurannya cuma sekitar 3 jutaan aja, Mas. 3 jutaan? Iya. Benefitnya apa nih? Nah, untuk benefitnya itu kita untuk KTP
luar Jabodetabek kita pasti bisa proses Mas. Bisa diproses? Bisa proses. KTP luar Jabodetabek, syaratnya cuma KTP dan kartu keluarga aja bisa langsung diproses Mas. Bisa diproses. Betul. Kalau misal dari Lampung, dari Palembang, Aceh, bisa semua? Aceh semua bisa. Wow. Asalkan domisilinya harus di Jabodetabek ya. Domisilinya harus Jabodetabek. Jabodetabek, betul sekali. Nah kalau misal domisili begitu ada persenan dari DP gede atau gimana nih? Oh tidak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Wow. Jadi cukup kita lihat datanya dulu. Yang penting untuk memenuhi standar BI checkingnya Mas ya. BI checking aman Betul. pastinya. Kalau BI checking aman, kita bisa langsung proses. Untuk KTP luar pulau kita bisa proses. Bisa proses semua ya? Bisa proses Yang penting semua. BI checking aman, Betul. untuk DP-nya nggak ada ya kenaikan. Nggak ya? masalah. Nggak Yang masalah penting ya? ada tempat tinggal di sini. Tempat tinggal di sini. Ya. Mas Manji, terus gimana nih? Kalau misal test drive-nya bisa nggak nih? Untuk test drive, kita bisa test drive dari kota kita, dari Ciledug sampai dengan Cikarang. Bahkan sampai di Tangerang pun juga mendekati Serang sana juga kita bisa untuk test drive Mas. Bisa juga. Semua Jabodetabek kita bisa penuhi semua kebutuhan pelanggan kita. Nah ini dia yang paling menarik dari Honda nih. Kalau misal Bapak Ibu mau nyobain ke brand lain A, B, boleh dicobain lah ya. Nanti baru cobain Honda, pasti lebih ke Honda nih. Karena apa? Nyaman banget ya Mas? Pastinya nyaman banget. Honda Brio ini udah dipakai anak kampus, anak muda, anak-anak yang bisa beranjak juga bisa ya. Jadi nggak cuma anak muda nih, ibu-ibu bahkan yang baru keluarga nih, bahkan anak 1, anak 2 cocok banget dipakai gini ya. Pastinya, bagasinya juga jauh lebih besar ya Mas ya. Jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Nah Mas, kalau misal kita ada mobil lama nih Mas, Baik. kan ini awal tahun nih, Betul. pasti banyak dong yang jual Pasti mobil, banyak beli banget. mobil nih. Banyak banget. Bisa dibantuin nggak sama Mas ya? Ya kita juga nyediain untuk trade-in. Kita bisa bantu untuk tukar tambah langsung ke Panji. Langsung ke Panji ya. Iya betul Mas. Nah setelah ini saya akan review dari Honda Brio SPT. Tidak ada yang kami review, semua akan kami review di sini di Review Mobil. Okay, let's go. Halo guys, yang kita bahas kali ini adalah Honda Brio Satya ACVT Dynamic 2025. Kita mulai dari lampu senjanya di bagian atas yang cukup menarik dengan model string dan kelihatan cukup sporty. Di bawah untuk headlampnya sudah dilengkapi dengan lampu bohlam halogen berwarna kuning, lalu untuk lampu sainnya juga sudah menggunakan bohlam halogen. Kemudian di bawah belum dilengkapi dengan lampu fog lamp, terlihat hanya ada housingnya saja berwarna black dove di bagian kanan dan kirinya. Di bagian samping untuk bodi bawahnya sudah di finishing berwarna black dove juga, dan terdapat kisi-kisi ruang terbuka berbahan hard plastik. Di bagian grill ornamennya tampak lebih sporty dengan model honeycomb yang di finishing berwarna hitam, lalu di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome. Kemudian di bagian sisi kanan dan kirinya terdapat list yang memanjang yang seolah-olah tembus sampai dengan mata lampu. Dan di bagian paling atas sudah dilengkapi dengan 2 buah wiper kanan dan kiri, dan juga sudah dilengkapi dengan 2 buah lubang semburan untuk membersihkan kacanya. Nah guys, sekarang kita review untuk bagian eksterior samping dari Honda Brio tipe E. Kita mulai dari handle pintunya yang sudah di finishing warna body dan juga sudah menggunakan model tarik. Di belakang untuk handle pintunya sama seperti handle pintu bagian depan, sudah di finishing warna body dan juga sudah menggunakan model tarik. Next, kita ke bagian depan. Di sini untuk kaca spionnya sudah di finishing warna body. Pengaturan kaca sudah elektrik, namun belum dapat tipat shower otomatis. Di bagian bodi bawah terdapat lampu sign berwarna kuning. Lanjut kita ke bagian kaki-kakinya. Di sini sudah dilengkapi dengan pelek Air 14 berwarna two tone polish black dan silver dengan profil ban 175/65. Rem depannya sudah menggunakan rem cakram dan sudah dilengkapi dengan teknologi ABS dan EBD. Untuk roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan, namun masih menggunakan rem tromol. Di bagian belakang, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk detail lampu belakangnya masih menggunakan bohlam halogen, baik lampu rem, lampu belakang, lampu mundur, dan juga lampu sainnya. Semua masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian samping terdapat emblem Honda Prospect Motor yang di finishing berwarna chrome. Kemudian di bagian kanan sudah dilengkapi dengan emblem Brio Satya yang juga sudah di finishing berwarna chrome. Nah, di bagian keamanannya sudah dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor, namun belum dilengkapi dengan kamera belakang untuk menjaga keamanan pada saat mundur.
Kemudian di tengah sudah dilengkapi dengan logo LCGC dari Honda berwarna chrome. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan satu buah wiper belakang. Untuk kacanya belum dilengkapi dengan kaca defogger yang anti embun. Di bagian atas terdapat high moon stop lamp LED berwarna merah. Lalu untuk atap belakangnya sedikit menonjol sehingga terlihat seolah-olah terdapat ROY spoiler. Kemudian yang paling atas sudah dilengkapi dengan antena yang model short pull. Siapa yang udah penasaran bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita buka. Nah guys, di bagian dalam didominasi berwarna hitam dengan sedikit aksen-aksen berwarna silver. Ini adalah mobil LCGC yang ramah lingkungan dengan pajak tahunan yang rendah. Dan juga untuk tampilan head unitnya sudah menggunakan model touchscreen. Lalu di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan buah-buah airbag. Kita mulai dari door trimnya yang sudah difinishing berwarna black dove berbahan hard plastik. Di bagian armrestnya belum dilapis bahan fabric. Lalu terdapat laci penyimpanan kecil terbuka. Untuk handle pintunya belum dilapis dengan warna chrome. Kemudian di bawah sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti tombol electric mirror, tombol central lock, dan juga tombol power window. Next, di bagian paling bawah sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga cup holder. Lalu juga sudah dilengkapi dengan speaker utama yang cukup besar. Pengaturan sandarannya masih menggunakan model manual, namun belum dilengkapi dengan pengaturan ketinggian jok. Dan untuk pengaturan maju mundurnya masih menggunakan model manual. Di bagian joknya berbahan fabric berwarna hitam dengan motif di tengah. Di bagian atas untuk headrestnya belum bisa diatur ketinggiannya karena masih menggunakan model yang menyatu dengan jok. Nah sob, sekarang kita sudah berada di bagian interior dalam. Untuk dashboardnya di finishing berwarna hitam berbahan hard plastik. Di bagian sini terdapat dua buah kisi-kisi AC. Kemudian di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen dan sudah dilengkapi dengan koneksi Bluetooth, telepon, musik, dan juga USB. Di bagian samping terdapat tombol lampu hazard. Untuk AC-nya sudah full digital. Di bawah terdapat tombol-tombol seperti tombol on off, tombol arah semburan di badan atau di badan kaki, tombol max cool, tombol pengaturan kecepatan blower, dan juga tombol pengaturan suhu. Di bagian sebelah sini terdapat ruang penyimpanan terbuka. Dan di bawah sudah dilengkapi dengan power outlet 12 volt. Di sini juga sudah dilengkapi dengan dua buah cup holder. Tuas transmisinya sudah dilapis dengan kulit. Untuk handbrake-nya masih menggunakan model manual. Di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan laci utama yang cukup besar yang sudah bisa dibuka dan juga ditutup. Di bagian atas terdapat aksen berwarna chrome. Lalu di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan satu buah kisi-kisi AC. Di bagian setirnya sudah bisa diatur tilt namun belum bisa teleskopik. Di bagian sebelah kiri sudah dilengkapi dengan steering switch untuk pengaturan audionya. Di bagian setir sebelah kanan belum terdapat tombol apapun. Di bagian tengah sudah dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome. Dan juga sudah dilengkapi dengan satu buah airbag di bagian pengemudi. Lalu di bagian penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan satu buah airbag. Di belakang setir sebelah kiri terdapat tuas pengaturan wiper depan dan juga wiper belakang. Di belakang setir sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sign. Di bagian speedometernya masih menggunakan model jarum jam, namun sudah sangat modern dengan MID bar di tengah. Di sisi driver juga sudah dilengkapi dengan satu buah kisi-kisi AC. Lalu di bawah terdapat laci penyimpanan kecil terbuka. Di bagian sini terdapat lubang kunci untuk menyalakan mesinnya. Dan berhubung yang kita bahas kali ini adalah tipe CVT, maka di bawah hanya ada pedal gas dan juga pedal rem. Next, yang paling atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang masih fix. Di bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan satu buah santisor yang sudah dilengkapi dengan kaca. Di bagian driver juga sudah dilengkapi dengan santisor yang juga sudah dilengkapi dengan kaca. Untuk kaca spion bagian dalam masih menggunakan model standar. Nah guys, sekarang kita sudah berada di baris kedua. Di bagian baris kedua sangat nyaman dan juga sangat elegan. Untuk after sales-nya pada saat jual kembali harganya cukup tinggi di pasaran.
Dan ini jelas membuat Honda Brio semakin diminati. Di bagian door trimnya sama seperti door trim bagian depan, berbahan hard plastik berwarna hitam. Untuk armrestnya juga berbahan hard plastik, lalu terdapat ruang penyimpanan kecil terbuka. Kemudian di atas sudah dilengkapi dengan handle pintu yang belum dilapis dengan warna chrome. Di bawahnya sudah dilengkapi dengan tombol power window. Next, di bagian bawah sudah dilengkapi dengan cup holder dan juga sudah dilengkapi dengan speaker. Di bagian joknya sama seperti jok bagian depan, berbahan fabric berwarna hitam dengan motif di tengah. Lalu di atas sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest yang sudah bisa di-adjust dan diatur ketinggiannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dengan tinggi 167 cm, posisi duduk masih sangat lega dan juga nyaman. Nah, di bagian sisi penumpang depan dan juga driver sudah dilengkapi dengan cup holder. Next, di bagian atas untuk pegangan tangannya masih menggunakan model fix. Lalu pada lampu kabin masih menggunakan model standar berwarna kuning. Nah, sob, sekarang kita review bagasi bagian belakang. Untuk mobil 2 baris, Honda Brio bagasinya terasa sangat luas. Namun jika kalian butuh space bagasi yang lebih lebar lagi, maka untuk jok baris kedua dapat dilipat. Untuk lantai bawahnya pada saat kita buka terdapat ban cadangan yang masih menggunakan model temporer. Nah, ini adalah tampilan pada saat jok baris kedua sudah dilipat. Untuk joknya belum sama rata dengan lantai, namun ini akan otomatis memberikan space bagasi yang lebih lebar lagi dan lebih luas. Nah, sekarang kita sudah bersama Mas Panji lagi selaku sales marketing dari Honda IKM Ciledug. Kalian yang ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai hitungan atau DP dan angsuran, ya bisa menghubungi Panji di bawah sini ya. Ubur-ubur ikan lele, ditunggu SPK-nya le. Demikianlah untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.